Hai, oke, cek. Udah recording ya, udah mulai. Oke, jadi gimana kalau kamu diem aja sih? Kan kita mau bikin podcast, our first ever podcast episode. Kita perkenalan dulu kali ya. Oke. Halo semuanya. Halo semuanya. Nama aku Deo. Kamu namanya siapa? Ya, nama aku Nadia. Salam kenal semuanya. Kami adalah pasangan Indonesia. Pasangan Indonesia yang dua-duanya kerja dan tinggal di Singapura. Terus ini adalah inisiatif kita buat sharing informasi kehidupan kita dan kehidupan kita ngapain our sih? thoughts, our minds, Dan our updates, opinion dan apapun lah, travel, anything, tentang apapun lah. Jadi mungkin podcastnya agak berantakan, tapi yaudah ya itu, we're just being us and we're recording in our bedroom, but yeah. Oke. Jadi untuk episode pertama ini kita mau sharing tentang salah satu highlight di kehidupan kita selama kita menikah, meskipun menikahnya baru 1 tahun. Iya. Highlightnya itu adalah apa, sayang? Perjalanan kita ke New Zealand, selama di New Zealand. Let's see apakah bisa cukup dalam satu episode, karena rencananya kita mau share juga tips and trick dan segala macam yang lebih detail tentang masing-masing, kayak cara nyiapinnya, cara nyewa mobil di sana gimana, cara nyetir, yes. Tapi kayaknya mungkin kita pisahin aja itu episode-nya. Nah, oke. Jangan grogi gitu dong. Oke, di episode 1 ini kita bakal fokus untuk ngejelasin hal-hal apa aja yang kita lalui di New Zealand, dari mulai hari pertama sampai hari terakhir. Dari mulai berangkat bahkan. Yes. Day 0, ya. Sampai pulang. Oke, kita mulai dari berangkatnya. Jadi kita kapan ke New Zealand tuh di pertengahan Oktober, sekitar 2 mingguan di sana. Perjalanan dimulai dari Singapura, kita naik SQ, perjalanan selama 9 jam. Yes, berangkat direct flight dari Singapura menuju Auckland di North Island, New Zealand. Iya, jadi FYI, New Zealand itu ada 2 big island, ada North Island sama South Island. Untuk perjalanan kali ini kita memutuskan untuk landnya di North Island dulu, biar dapat semuanya lah intinya. Ya, which is di Auckland. Nah, perjalanannya selama 9 jam, berangkat dari jam 11 malam, nyampe sana sekitar 11 malam waktu Singapura, nyampe sana sekitar jam 1 siang jam New Zealand. Yes, waktu betul. New Zealand. Iya. Terus habis itu kita lanjut ngantri. Kita beli SIM card dulu. Ambil SIM card dulu. Kita sempat beli SIM card dulu ya, nggak sih, di Singapura? Udah beli 1 di Singapura, tapi beli 1 lagi di sana. Yes, karena just to make sure it works di New Zealand. Terus kita ngantri di imigrasi yang lumayan panjang, kayak hampir sejam ngantrinya. Panjang banget, sumpah. Itu kayak the longest immigration lane ever. Terus di sana first impression pas nyampe nih kita. Nyampe terus dingin. Enggak, belum sih, karena masih di dalam gedung, belum kerasa dinginnya. Lebih ke kecil bandaranya. Iya, betul. Sama orang-orangnya di sana, kalau aku ngelihatnya tuh kayaknya banyak orang-orang Fiji. Ya kan, memang ininya mereka. Race-nya, iya. Sama majority-nya. Somehow di immigration lane banyak banget orang. Banyak orang India, turis Indianya banyak. Turis dan kayaknya orang kerja di sana juga banyak. Gitu. Jadi itu juga hal yang menarik sih, karena kita kira bakal lebih banyak bule yang kesana, tapi setelah dilihat ternyata lebih banyak orang Asian, South Asian gitu. Jadi
itu menarik sih. Setelah ngantri imigrasi kita lanjut keluar. Ya. Terus plan kita di hari pertama itu adalah karena kita mikirnya bakal kayak agak jet lag nih kali ya. Kita istirahat dulu di hotel di dekatnya airport sebelum kita nyewa mobil di hari selanjutnya. Nah, untuk hotelnya itu kita pakainya shuttle dari hotel. Jadi kayaknya pas kita nyari hotel di sana tuh banyak hotel-hotel di dekat airport yang emang nyediain free shuttle gitu. Jadi tapi ada cerita juga sih soal shuttle-nya. Jadi shuttle-nya itu sebenarnya udah dateng sekali, terus habis itu kayaknya dia somehow dia nggak ngelihat kita, terus dia sopirnya lanjut, terus kita harus nunggu another 30 menit. Betul, tapi anehnya lagi adalah dia tuh sama sekali nggak berhenti. Iya, sama sekali nggak berhenti, betul. Harusnya muter kan, aja gitu. Harusnya kan kalau shuttle pas udah shuttle pas udah nyampe di spotnya itu dia kan kayak berhenti dulu nyariin mana nih ada penumpang nggak yang bakal naik ke shuttle gue. Terus kalau misalnya nggak ada baru dia lanjut dong. Tapi ini bener-bener sama jalan aja, tapi jalan pelan-pelan itu kayak nggak sama sekali mencoba ngecek siapa yang mau naik di busnya gitu. Kita kirain kayak mungkin dia putar balik doang kali. Terus kita udah ya Allah. Terus habis itu kita coba telepon lagi resepsionisnya. Sampai berapa kali? 4 kali. 4 kali. Terus saya datang, habis itu kita naik balik, pas nyampe hotel tiba-tiba kamar kita di-upgrade ke suites room. Jadi kita awalnya tuh pesennya cuma deluxe room gitu kan. As being a budget friendly traveler. Terus pas nyampe tiba-tiba pas buka kamar kaget kok ada living area, ada dining area, terus tiba-tiba ada kamar yang terpisah. Hotel lah ternyata pokoknya. Kita spekulasinya adalah mungkin di upgrade gara-gara kita udah berkali-kali nelpon shuttle-nya mereka. Betul. Dan nama hotelnya adalah Jet Park Hotel. Ya bagus kok. Nggak sedekat itu dari airport, nggak yang bisa kalian gelundung. Iya, nggak sedekat Novotel sebelahnya pas gitu ya. Tapi oke lah, menurutku nggak ada masalah. Harganya juga masih decent, sesuai lah dengan harga yang didapat lah. Gitu. Suhu di Auckland pas kita aku nggak tahu sih exactly. Kayaknya sih kisaran 12 atau 13 tapi derajat ya. nggak sedingin itu, nggak sedingin di South Island. Yes, true. Nah itu pokoknya kita seharian cuman tidur aja, kita bahkan cuman pesan Uber Eats, makan di hotel. Abis itu kita nyampe itu mandi, tidur udah. Iya, pass out banget sih. Pass out, bangun-bangun malam. Bangun kita jam berapa sih? Jam 10 ya? Jam 9 kayaknya. Terus kita sholat. Terus ngapain lagi ya? Tidur lagi kan, mencoba untuk tidur lagi. Iya, mencoba tidur lagi karena kalau nggak tidur malah jet lag nanti jatuhnya. Jadi kita push diri kita buat tidur gitu, meskipun nggak ngantuk karena udah tidur dari sore sampai malam. Yes. Dan di sana malamnya jam 8 ya, jadi kayak iya, aneh banget, kayak agak trippy gitu. Karena mereka mau summer, jadi siangnya siangnya lebih lama. Iya, jadi gelapnya itu jam 8 malam. Jam 8, setengah 9 tuh baru mulai gelap. Instead of kalau di Indo, di Singapura gitu kan kayak jam 6 gitu jam udah mulai 7 itu udah mulai gelap. Singapura pun kan dia sebenarnya gelap jam 7 karena waktunya dimajuin sejam. Yes. Oke, itu day 1. Nah, untuk second day-nya adalah sebenarnya agenda utamanya itu adalah kita naik mobil. Kita sewa mobil, ya kan? Betul. Jadi di day 2 ini kita sarapannya di hotel basic. Karena nggak mau ribet nyari di luar, nggak ada kendaraan. Karena di airport, terus jarang ada tempat makan kan. Betul. Terus kita habis sarapan akhirnya kita pick up our cars. Nah, picking up our carsnya itu sebenarnya di Christchurch Airport. Jadi kita pas sewa mobil itu tuh pas booking mobilnya itu tuh kita bisa nge-indicate pick up pointnya di mana, baliknya di mana. Ya, jadi kita bisa nge-plan tuh. Pas itu kita milihnya di Christchurch Airport. Enggak dong, Auckland. Astagfirullahaladzim, dari tadi
Dari tadi saya nyebutnya Christchurch mulu, orang baru nyampe North Island. Iya, di Auckland Airport. Betul, mohon maaf. Kita jadi kita OTW ke sana naik shuttle dari hotel. Bawa semua koper kita bawa berapa koper sih? 2 koper gede dan 1 koper kecil. Yes. Terus nyampe sana langsung isi berkas-berkas, mereka ngecek SIM kita. Ini ntar bakal ada sesi terpisah ya untuk soal menyiapkan ini. Detailnya tunggu aja di episode-episode selanjutnya. Semoga ada episode selanjutnya ya. Amin. Terus habis ngisi-ngisi cepet sih prosesnya ya. Terus langsung dikasih kunci, terus dikasih arahan di mana ngambil mobilnya. Anyway ngambil mobilnya tuh completely on our own. Iya, kayak nggak ditungguin dan segala macam. Iya, bahkan dia kayak kan aku sempat tanya kan waktu itu ya ke penjaganya, kayak ini bakal ada orang yang nemenin kita nggak, atau kayak ngasih tahu mobilnya itu ini gitu. Iya, atau paling nggak kayak ngasih tahu, jelasin mobilnya kayak gimana, kayak kondisinya, betul. Gitu kan. Ternyata ya udah dikasih kuncinya aja, kita disuruh ngambil aja sendiri di tempat parkir gitu. Iya, kayak semuanya self service gitu. Iya, aneh sih. Aneh tapi enak juga sih. Enak ya, betul, kayak sangat seamless prosesnya. Iya, tapi jadinya jatuhnya buat kita yang terbiasa kayak dari Indo, yang terbiasa di parkir ada tukang parkirnya, mau ngisi bensin ada pegawainya sendiri, jadi kayak agak kagok juga sih. Terus habis itu kita ngambil mobil, ngecek mobilnya, kalau misalkan ada baret yang emang dari sananya kita foto-foto, videoin. Terus membiasakan interior dalam mobilnya dulu kayak tapi overall sama aja sih kayak mobil di Indo ya. Karena nyetir di kiri, maksudnya nyetirnya di jalur kiri. Oh, nyetirnya di kanan, betul. Jadi hampir nggak ada bedanya sih. Paling yang membedakan nanti ya aturan di jalannya, tapi pokoknya kalau soal mobilnya hampir gak ada bedanya lah. Terus kita lanjut nyetir tuh ke arah Hamilton, tapi sebelum itu kita ke grocery shopping dulu karena kita mau nyenek beli di jalan pastinya, karena pasti nggak bisa konsen kalau si bapak butuh butuh mulutnya buat bergerak. Nah, ini cerita-cerita menarik selama menuju grocery store ini. Jadi kita karena masih membiasakan nyetir di luar negeri dengan aturan-aturannya yang sangat strict. BTW, ini disclaimer, yang main drivernya adalah Deo Arohim Yusufi Cahyo, the husband. Ya pertama kali yang megang mobilnya adalah Deo. Betul. Terus silakan lanjut ceritanya. Terus jadi kan karena masih belum terbiasa dengan aturan lalu lintasnya sana, terus juga belum pastinya nggak hafal jalannya karena bukan orang lokal, jadi sering pas pertama kali menuju ke arah grocery-nya itu kita sempat nyasar. Pas di jalan tol kita hampir miss jalan keluar buat menuju grocery store-nya inilah dari tol itu gitu. Nah, takutnya karena kalau misalkan kita lanjutin nanti muternya kejauhan, ya udah akhirnya dibelokin aja lah, keluar aja lah sekarang. Tapi ternyata di belakang ada mobil yang udah ngeklakson kita gara-gara itu sih. Dan padahal fun fact-nya lagi di New Zealand, jadi sebelum kita sewa mobil kita sempat nonton video tutorial di YouTube gitu, yang kayak nyeritain gimana orang-orang biasa nyetir di New Zealand kan. Betul. Ternyata fun fact-nya di New Zealand itu orang-orang jarang banget pakai klakson. Betul. Nah, jadi mereka tuh bakal pakai klakson ketika emang udah parah banget. Emang udah parah banget aja pokoknya. Iya, jadi the minute kita nyetir udah diklaksonin, nyetir jalan udah dapet klakson tuh. Panik pokoknya. Terus tapi alhamdulillah nyampe di tujuan. Alhamdulillah. Terus habis itu ya udah kita nama grocery store-nya Park and Save. Iya, itu kayak kuning-kuning gitu semuanya, you cannot miss it lah. Kayak dari jauh udah kelihatan. Habis itu kita di sana belanja apa aja? Belanja snack lah ya, pokoknya banyak. Sih. Belanja air. Oh iya, kita langsung beli air banyak minum dan snack. Iya,
Itu aja sih. little did we know that we can drink the tap water Oh in the iya. hotel. Iya. Jadi hampir semua hotel di New Zealand akhirnya bisa diminum langsung dari cup. Yes. Gitu. Tapi itu nggak perlu beli. Ya perlu juga sih kan kita di jalan ya. Iya sih. Ya well anyway. Iya. Itu habis sudah serius kita lanjut nyetir lagi masih. Hamilton. Ya, masih aku yang nyetir ya itu ya. Iya masih. Sampai kita ke arah Hamilton. Terus habis itu perjalanan sekitar sejam setengahan. Nyampe sana kita berhenti di restoran Turki buat makan siang. Habis itu kita ke cafe. Iya. Impressionnya gimana nah? Di kota Sepi. kecil itu. Sepi. Padahal jam makan siang tapi restorannya sepi Iya. aja gitu. Kita nyampenya pas di jam makan siang Iya, kan padahal. jam 1:30. Jadi vibe kotanya tuh kayak kalau kalian pernah nonton film-film US yang ngeliatin Texas state yang di tengah-tengah gurun gitu terus Ya, tiba-tiba kayak ada gitu. tumbleweed yang lewat itu. Iya kayak gitu. gitu. Fix banget kayak gitu. Tapi dingin. Tapi dingin Dan Yes, nggak of berdebu. course. Dan nggak berdebu. Jadi kayak trippy gitu di kepala kita, ini di mana. Iya, betul. Tapi suka sih maksudnya dengan suasana Suka. kotanya. Iya, suka banget. Pas kita jalan kaki menuju ke kafenya juga kayak ya rapi lah pokoknya, bersih, rapi, Yes. tenang. Meskipun sepi di restorannya, di kafenya lumayan banyak orang sih tapi aku ngeliat kemarin. Mungkin beda sama beda area aja kali ya. Betul. Nah terus habis itu dari situ kita lanjut habis lunch kita lanjut ke arah Rotorua. Nah itu kamu Saya yang nyetirnya. mencoba menyetir, jadi saya Si ibu negara mencoba menawarkan nyetir. aku deh nyoba gitu. Karena saya mempelajari dulu gimana si suami navigating di jalan Betul. raya New Zealand gitu Setelah kan. dia percaya diri dia baru mencoba. Betul, jadi kayak biar nggak aku yang diklakson, biar suamiku saja yang diklakson. Terus ya sama sih ya, nyetir emang bener-bener sama banget lah. Kalau masalah nyetir sama kayak di Indo, di Singapura. Nggak pernah nyetir di Singapura padahal. Aturannya lebih mirip di Singapura menurutku, aturan jalannya. Betul. Tapi iya maksudnya nggak berasa lah. Betul. Bedanya nggak terlalu berasa. The only difference is that strict atau enggaknya aja sih. Jadi kayak di bundaran itu ya bundarannya kalau kamu mau keluar dari exit bundarannya Ya harus sign gitu. sign, nunggu orang yang di kanannya Iya, segala macam. betul. Banyak lah yang harus dilihat. Itu nanti episode terpisah aja. Siap. Terus habis itu kita lanjut ke Lake Rotorua. Lake Rotorua. Betul. Di Lake Rotorua kita nginepnya di salah satu hotel yang overlooking Lake Rotorua-nya. Nama hotelnya tuh Millennium Hotel. Kayaknya di Indo juga ada sih ya chain-nya. Lupa. Iya ya. Kayaknya ada ya. Nggak tahu ya. Terus Anyway ini klaim-klaim yang kita ini cek ulang ya kita. betul, dan ini nggak disponsori ya, tidak disponsori oleh siapapun. Betul. Tapi kalau ada yang mau mensponsori boleh silakan loh. Di episode 1. Masih episode 1 nggak ada followernya. Anyway. Nah kita nyampe di Lake Rotorua di hotel check-in. Habis itu kita istirahat bentar. Terus sore. Tapi aku suka banget loh Rotorua. Iya aku juga suka sama. Kayak Sayangnya kita nggak banyak explore di kotanya iya, di situ. Tapi vibe-nya tuh kayak old city. Aku bingung sih ngedescribe-nya, tapi ngerti gak sih kayak vibe-nya old tapi nyaman, tapi I don't know. Kamu lebih suka Rotorua atau lebih suka Apa? Kamu? Cromwell? Cromwell yang mana ya? Cromwell yang sebelum Queenstown. Sebelum Queenstown. Ya itu nanti aja nih kita ceritain. Belum Sampai belum sampai udah ya lompat nanti kita ceritain. Iya sore kita istirahat. Tapi habis itu sorenya kita ke jalan-jalan sekitar Rotorua-nya. Sangat bau belerang karena dia dekat glacier apa gitu pokoknya. Franz Josef Glacier, right? No. Enggak different dong. Ya? Different itu di South Belum Island. ya? Belum. Franz Josef di South South Island. Island. Oh iya. Tapi intinya bau belerang, asap di mana-mana. Ya kayak
bayanginnya kayak di Kawah Putih. Iya. Betul. Mana itu Bandung. Ya. Nah baunya kayak gitulah pokoknya, tapi view-nya ya beda sih. Ya sama lah, maksudnya bagusnya sama. Beda di Beda di dingin aja. ya, betul, beda di sama dingin orang-orangnya banget. aja. Ya jadi kita keliling-keliling, ada jalan setapak gitu ya, kayak Iya, kita bisa jalan. Mirip kayak taman-taman di Singapura sih. Betul, bau belerang aja sih. Ya, nyebutnya bau belerang. Terus, nah pas lagi jalan itu tuh kita nggak sengaja ngelihat ada pemandian air panas nggak sih? Betul. Namanya Polynesian Spa. Nah itu kayak rame banget isinya bule. Turis Korea. Turis Korea banyak banget kayak. Iya, turis Aku Korea. Sarah mani yo. Banyak banget turis Korea. Terus habis itu kita jadi penasaran. Terus kita sempat masuk bentar terus Iya, ngecek harga gitu. dan bukanya sampai jam berapa. Betul. Terus karena si ibu perlu pakai kerudung buat berendam, jadi kita ngecek apakah ada yang private dan ternyata ada. Lumayan ya, berapa sih waktu itu? Kayaknya per orangnya $50. Iya, kisaran itu sih. $40, $50. Nah, terus habis itu kita balik hotel Seru bentar. banget tapi. Apanya? Belum mau Belum, ya. kan kita itu Balik. masih jam 6 sore ya, Benar, pas kita ngecek. Terus kita balik sana itu habis maghrib jam Iya. jam 8-an lah. Terus habis itu kita ya udah jam 8 balik sana, berendam sekitar 30 menit. Batas waktunya cuma 30 menit. Terus balik deh istirahat gitu. Tapi intinya bagus sih, seru, pemandangannya enak. Si ibu ini nggak suka air panas loh sebenarnya. Bukan nggak suka, butuh lama adaptasinya. Betul. Kalau Jadi terlalu nggak panas dia 30. kaget. Ya of course, siapa yang nggak Iya. kaget? Iya Maksudnya sih. tapi kan kayak dia 38 derajat ya. Nah kalau kayak di 38 aku masih harus Iya. jempolnya dulu masuk, habis itu betisnya dulu Iya masuk gitu. Jadi menyesuaikan. Nah, tapi overall it was a great experience, money well spent. Money well spent. Karena pas di pemandiannya langsung ngelihat Overlooking danau. the lake. Ya jadi emang enak Iya. sih dengan Bagus kondisi sih. surup-surup. Ya maksudnya kan dia masih sore gitu Iya. kan, belum gelap banget gitu, Iya. masih kelihatan cahayanya. Apalagi kita habis jet lag. Habis jet lag, nyetir. Jadi itu ya Cuaca. capeknya terbayar lah di situ. No enak. cuaca. Terus malamnya kita tidur, Dah. terus langsung besoknya. Iya. Besoknya Kita sarapan di hotel. Day 3. Day 3. Day 3 itu kan berarti kita sarapannya di hotel yang kayak kamu bilang tadi. Sebenarnya sarapannya itu sama semua nggak sih? Sama, betul. Isinya Ala-ala bule. ala bule breakfast, Sosis, toast, roti. ya. Apa sih namanya itu? Oh, tapi bedanya karena kita di New Zealand, mereka pasti ada kiwi. Buah kiwi pasti ada. Yes, so sama ini Vegemite. Apa tuh? Itu Yang itu ya, yang selai betul. spread yang cuma nggak ada enak di gitu. Aussie itu mah kayak rasanya nggak enak. Ya aneh, Ya, aneh selera bule. iya. Main hambar-hambar rasanya. Anyway, Iya. yaudah itu sarapan di hotel, terus kita check out dan nyetir ke pinggiran Danau Rotorua. Kita masih muter-muter di dekat sana lah buat foto-foto. Karena ternyata ada spot bagus nggak sih waktu itu? Betul. Tapi agak jauh ke dalam tuh dan mending naik mobil ke Iya. sananya. Terus ya intinya kita foto-foto sih di sana, terus cabut. Paling sekitar 20 menitan lah, 20-30 menit di sana foto-foto, terus kita lanjut nyetir ke arah Lake Taupo. Nah Lake Taupo ini dekat banget sih, Yes. dia cuman 1 jam 1 jam. dari Lumayan. Rotorua, 1,5 jam. Itu yang nyetir siapa ya? Aku Kamu. yang nyetir. Betul. Terus kita berhenti di mana? Di Huka Falls. Sebelum itu air terjun sebelum Lake Taupo. Iya, kalau aku sih nyebut Huka Falls tuh kayak Curug. ya betul. Tapi bedanya adalah warnanya itu sebiru permen relaksa. Iya. I swear. Itu relaksa warna biru. Itu kayak Lake Tekapo tapi ditaruh situ Iya, kali ya. Iya. Warnanya bagus banget birunya. Meskipun it doesn't translate that much di
gambar di foto, tapi pas lihat aslinya Kalau tuh lihat kayak aslinya sebiru dia itu. sebiru itu dan sederas itu sih Iya, menurutku sebenarnya. Dia terlihat sangat menyeramkan kalau kita Iya. ada, karena dia lebar dan pokoknya katanya debitnya sebesar itu, Iya, debit air yang ngalir di sana. Tapi bagus, harus nyoba. Iya. Mampir sih kalau ke New Mampir Zealand. ke Buka Falls pastinya. Oke, lalu selanjutnya kita pas nyampe di Taupo ya, dari Buka Falls, karena kita lapar, kita mampir ke the one and only McDonald's. Lucu Iya. banget tapi McDonald's-nya di sana, inget nggak? Yang ada Betul. kayak pesawatnya gitu di atas. Oh ya, di sampingnya ya. Kita milih McDonald's juga sebetulnya karena agak susah nyari makanan halal sih di sana. Even though kita nggak tahu McD di sana certified Kayak halal iya atau pasti enggak. jual bacon sih. Tapi kan at the very least ada pilihan menunya itu kayak lebih gampang dicari gitu loh. Betul sih. Ya intinya kita makan McD di sana, terus habis itu kita jalan-jalan. Oh, tapi fun Sekitar- fact ya, sebelum cerita lanjut. Di McD itu aku overheard 2 orang Indonesia. Oh iya. Iya, 2 keluarga Indonesia yang mereka kayak somehow di belakang aku. Terus mereka ya udah ngobrol Indonesia aja, cuman sebelum aku bisa kayak nengok dan kayak Hilang gitu. tiba-tiba udah cabut aja. Ya, kayaknya banyak sih orang Indo yang jalan-jalan ke sana, ya nggak sih? Nggak tahu ya, karena aku cuma Karena kan ngomong dekat itu. dia, salah satu yang paling dekat dari Indo buat jalan-jalan. True, mungkin ya. Salah satunya Ayudhya dan Itu Bekasi. bukan orang Indo kali dia. Mereka udah keliling dunia, Beb. Ya, kita habis makan siang jalan-jalan aja sih di sekitar Lake Taupo, muter-muter, jalan kaki, mobil diparkir, terus ya udah jalan aja. Tapi karena panas kita cabut langsung ke hotel ya. Panasnya tuh sebenarnya bukan panas suhu ya, Panas matahari. Suhunya sih dingin, cuman kayak Sebenarnya dingin. Tapi kita tahu tuh silaunya- kalau lama kelamaan di sana kebakar juga. iya Gitu. betul. Gitu sih. Terus ya udah kita decide buat ya udah kita balik, kita check in hotel aja gitu. Menuju ke hotelnya adalah ya Millennium Hotel lagi. Iya, Kayaknya kita udah Hotel. Millennium Hotel. 2 kali itu 2 cuma. kali ya? Iya, di situ. Tapi berurutan masalahnya. Iya. Nah, Hotelnya juga overlooking the lake ya pas. Kalau yang ini malah pas di samping Pas danaunya. banget, iya. Nah, jadi buka jendela langsung pinggirnya langsung danau gitu. Ya, jadi kita langsung menuju hotel. Habis itu istirahat bentar. Sorean sekitar jam 5 kita randomly nyari kayak kita mau keluar tapi kemana ya nggak tahu. Terus akhirnya yaudah deh kita muter-muter aja naik mobil. Terus Betul. kepikiran buat nyari sunset aja kali ya, atau nyari lake gitu yang lainnya. Terus akhirnya 30 menit nyetir ketemu namanya apa sih, Waiotaka Scenic Reserve. Itu kayak apa ya, kayak lookout point gitu kali ya, yang overlooking Danaunya another langsung. lake ya. Lake Taupo juga Oh itu. iya, itu Lake Betul. Taupo Tapi juga dari ya. sisi yang lain. Betul. Jadi Lake Taupo tuh sebesar Luas. itu ya. Dia segede itu. Jadi saking gedenya sampai perjalanan untuk nyari di sebelah lainnya itu butuh 30 menit gitu. Dan itu 30 menit dengan kecepatan mobil 100 km per jam. Iya loh, Jadi itu lumayan jauh lumayan. muter-muternya. Dan muternya kan ngelilingin danau kan. Bener. 50 km doang itu berarti cuman buat nyampe situ Iya doang. bener juga ya. Gitu. Terus di sana kita cuma main air Main doang. air sih, main air doang. Ngeliatin pemandangan, chill, foto-foto. Tapi karena dingin dan kayaknya mendung kita balik. Kayaknya cuma bentar 30 menitan di sana. Iya. 30-40 menit. Dan beneran yang di sana tuh cuma ada kita dan satu mobil lainnya nggak sih? Dan satu anjing liar. Dan satu anjing liar yang kita takut banget. Aku sih yang takut. Kayaknya bukan anjing liar, itu kayak anjing yang Anjing. si masnya itu. Sih, Mas. Ya, Gitu. tapi anyway, ya itulah akhirnya kita mutusin buat balik. Balik. Nah, pas waktu balik
kita randomly nemu Ada lookout point lagi yang kayaknya enak dan kayaknya view sunsetnya bagus di situ. Terus kita akhirnya ya udah randomly aja berhenti di situ gitu. Karena banyak juga yang kayaknya ada satu camper van yang ke situ, terus ada beberapa mobil. Terus karena kayaknya rame nih, terus ya udah berhenti di situ. Terus kita ya udah di sana sampai matahari tenggelam. Yes, bagus banget sih sunsetnya. Iya. Tuh sunset is always banyak foto yang bagus sih di situ. Lebih ke foto kamu doang yang bagus ya. Aduh. Bapaknya harus belajar seni fotografi. Fotografi class. Nah, habis itu kita lanjut makan malam. Kita mencoba untuk nyari restoran lokal sana. Iya, ala-ala New Zealander, Kiwis. Terlepas dari nggak tahu halal haramnya. Maksudnya kan ya pasti mereka jual pork juga, mereka probably jual alkohol juga, tapi ya yang penting kan kita nggak beli itu gitu. Terus nyoba beli steak New Zealand dan steak daging sapi New Zealand asli New Zealand Prime. Yeah. Yang dimana mereka mungkin memakan rumput-rumput New Zealand yang sangat hijau dan sangat subur dan segar, dan akhirnya resulting in a very very rich and delicious meat, isn't it? Tapi enak sih, memang enak banget daging New Zealand. Worth the price, is it? Worth the price. Yeah. Meskipun setelah akhirnya belajar mencoba memasak sendiri jadi nggak worth the price lagi, karena mending beli dagingnya. Tapi itu nanti aja. Nanti. Oke, jangan di spill dulu. Iya, jangan di spill dulu. Boleh. Ya, terus aku nyobain apa ya waktu itu ya? Kayaknya ayam. Calamari nggak sih? Oh, bener. Iya, kamu beli calamari. Calamari. Ya, it was okay. Karena si ibu nggak suka daging. Iya. Not her cup of tea. Not a big fan of meat, tapi I would eat that. Ya. Yeah. Betul. Terus ya udah balik hotel istirahat. Yes. Gitu. Okay, that's. Anyway itu dingin banget situ. Oh iya. Dan kita dapat duduk di luar restoran. Bahkan saking dinginnya, restoran itu sampai punya default kalau udah malam-malam mereka bakal ngeluarin blanket gitu buat dikasih. Blanket dan di atas ada heaternya. Di atas ada heater eksternal gitu lah, outdoor gitu pokoknya. Saking dinginnya. Saking dinginnya dan itu tetap gak ngaruh. Gak ngaruh sama sekali. Dingin dan berangin juga sih. Yes. Oh iya, dan fun fact lagi di New Zealand, apalagi di kota-kota kecilnya, itu kebanyakan toko-toko dan apa kayak aktivitas dan activity orang-orang di sana itu somehow udah die down di jam 5 jam 5 itu udah tutup. Mereka kayak udah kayak ya udah tutup sih, tutup aja kayak sepi. kota mati gitu somehow. Tapi ya untungnya si cafe ini, dan karena mungkin sebelah-sebelahnya bar gitu kali ya. Jadi, padahal itu hari Sabtu. Nah itu menariknya itu, padahal itu hari Sabtu. Iya. Barnya sih buka sampai malam kayaknya, tapi restorannya udah mulai tutup jam-jam 8, jam 9 tuh udah tutup. Iya. Udah sepi banget pokoknya. Kayak cuman kita doang dan beberapa orang itu di dalam. Yes. Itu concludes day 3. Concludes day 3. Yeah. Lanjut day 4. Masih banyak ini. Day 4 kita paginya jalan-jalan pagi dulu. Suka itu tersuka banget. Tuh, kita bangun jam berapa ya? Jam 6 kayaknya, jam 6 setengah 7, jam 6 lah pokoknya, masih pagi banget. Kayaknya orang-orang bule-bule masih belum pada bangun. Iya sih. Terus kita jalan pagi, jadi karena hotelnya itu tempatnya bener-bener di sampingnya Lake Taupo. Terus di depan depan balkonnya itu ada kayak jalan setapak. Nggak jalan setapak juga sih, tapi jogging track. Iya, lebih ke jogging track gitu. Pas di samping danaunya gitu. Dan itu bagus banget view-nya karena langsung danau dan dingin. Dan tau gak sih, aku berasa kayak lagi di simulasi kayak di The Sims yang orang-orang pada lari-lari pagi, yang mereka hello good morning kayak very enthusiastic. I was like where am I? Setiap bule yang kita temui selalu bilang hi morning gitu. Terus kita merasa terpressure untuk menjawab ya. Kalau mereka nggak nyapa duluan, kita merasa terpressure untuk nyapa duluan gitu. Dasar such an Indonesian. Jadi
kayak tiap ada bule kita morning Iya. gitu sih. Aduh, tapi seru banget sih. Seru banget, bagus banget sih. Mungkin nanti kalau kita punya versi video podcast ini, kita bakal cantumin video dan footage yang tentang Lake apa sih, Lake Taupo. Iya. Kayaknya ada beberapa video yang sih. Ada lihat bebek lah, ada, dan oh ya, kayaknya di sebelah hotel Millennium Lake Taupo ini tuh banyak apartemen dan rumah-rumah mewah yang disewain kayaknya sebagai Airbnb. Tapi pastinya harganya juga nggak ramah di kantong. Yes. Gitu. Tapi sangat menarik sih, bagus. Ya, yang datang ke sana ya milioner gitu kali. Aduh ya. Ya tapi banyak bule lari pagi. Terus habis itu kita jalan sampai jam 7-an kan, terus balik balik ke hotel, mandi, kita siap-siap. Sarapan di mana ya waktu itu ya? Nggak sarapan kita. Oh, skip ya? Skip. Okay. Kita nggak sarapan. Kalau kita rencananya nanti brunch di tengah-tengah. Jadi hari ini tuh kita rencananya mau ke arah Wellington, perjalanan sekitar 5 jam, lumayan jauh. Dan di antara Taupo dan Wellington tuh bisa dibilang nggak ada apa-apa, ada kota-kota kecil gitulah, tapi nggak ada yang kayak tourist attraction gitu kayak Lake Taupo gitu misalnya, atau Lake Rotorua gitu. Betul. Ya kota kecil lah intinya. Terus akhirnya kita ya udah ngegas aja jalan, nyetir 2 jam ya. 2 jam setengah. Itu aku duluan yang nyetir. Betul. Terus abis itu kita berhenti di tengah-tengah. Menemukan sebuah kafe namanya Flat Hill Cafe. Nah itu kafenya rame karena dia pas di tengah-tengah jalan antara Taupo sama Wellington, makanya orang suka berhenti di situ buat istirahat, buat makan. Itu kayak kafe dan penginapan. Mereka punya penginapan juga kayak rest area lah gitu. Dan itu beneran in the middle of nowhere. Itu kalau keluar jalan itu kanan kirinya hutan, gunung gitu, nggak ada apa-apa. Tapi somehow mereka ada listrik dan servisnya bagus banget. Dan servisnya bagus, betul. Iya. Luas lah pokoknya, itu luas banget. Dan ini tuh kafe nggak cuman kafe kayak kafe yang jual kopi doang ya. Betul ya. Ini beneran jual makanan yang full makanan, ada sandwich, ada burger, ada macam-macam lah, dan makanan non halal lainnya. Terus juga yang lucunya adalah di kafe ini, jadi di bagian belakang kafe itu ada kayak semacam peternakan / kebun binatang, kebun belakang mini. gitu lah, mini. Ada ayam, ada kambing, sheep. Oh, ada sahabatnya Shrek, apa namanya? Donkey, keledai, ada keledai, ada alpaka. Terus pas kita kayak makan, ada babi. Kayak babinya tuh disembelih buat jadi bacon. Jadi bacon di restorannya. Terus pas kita makan, aku ya berasanya kayak lagi makan di dunianya Snow White, dimana ada kayak tiba-tiba ada burung terus di meja kita gitu. Iya, di meja kita. Kayak itu mau nyuri makanan sih sebenarnya. Emangnya gue lagi di Disney gitu. Itu kalau kamu nggak biarin diain. Enggak deh. Diambil. Gitu. Tapi ya seru sih. Lucu overall banget, kayak kamu ngelihat kemanapun tuh kayak gunung gitu. Iya. Jadi view-nya oke banget. Of course kita ngambil foto-foto di situ. Foto, video. Iya. Terus apalagi ya? Makan siang pastinya. Yes, makan siang. Udah sih. Kayaknya kita di sana sejaman deh. Sejam setengah. Semenarik itu. Iya, istirahat dan makan dan foto-foto. Habis itu kita lanjut. Nah, ini kamu habis itu sisanya. Aku nyetir sampai Wellington. Kayaknya itu 2 jaman. Iya. Oh, iya, ingat. Jadi pas udah mendekati Wellington, kita kan masuk tol tuh. Masuk tol, terus kan ada kayak perubahan dari tol menuju ke kota Wellington ya kan. Kita kan beneran nggak tahu dan nggak research bentuk kota Wellington tuh kayak apa, terus
medannya kayak gimana. Betul. Pas banget aku yang nyetir, ngerti nggak sih? Jadi pas masuk ke kotanya kaget banget karena jalannya Wellington tuh naik turun Kecil, jadi jalan lebih sempit. Oke, konteksnya adalah jalanan New Zealand selain di Wellington biasanya itu lebar-lebar. Iya. Jalannya itu lebar-lebar. Meskipun one lane, tapi tuh kalau satu mobil tuh masih ada kanan kirinya tuh masih ada luas space-nya banget gitu lah, kan. beda sama jalanan Indo. Sangat lebar. Kalau di Wellington ini kaget banget karena Sempit. kita udah terbiasa sama jalan luas, terus tiba-tiba ini sempit, terus jalannya naik turun, bukit gitu. dan kita kebetulan sewanya tuh nyewa otomatis. Betul. Jadi pas ngegas tuh kayak beneran yang udah aduh kasihan banget sih ini mobil gitu. Iya, dan ya panik lah, agak-agak panik ya, kaget terus gimana lagi jalannya nanjak di mana-mana. Belum terbiasa juga sama rambu-rambu lalu lintasnya karena aku juga baru nyetir 2 kali. Terus ya itu sih highlightnya pas masuk Wellington. Tapi in general Wellington tuh kayak kota pelabuhan gitu ya, karena di situ ada pelabuhan yang bakal membawa kita nantinya dari Wellington ke Picton, which is Picton adalah salah satu kota di South Island. Jadi kita akan menyeberang dari Wellington ke Picton. Tapi sebelum nyeberang kita nginap dulu dan kita explore Wellington dulu. Explore Wellington. Kita nginap di hotel apa namanya ya? Aduh, Philips lupa. Hotel apa gitu, kayak aku juga lupa. Iya, lupa banget sih. Ya nanti kita carilah iya, pokoknya. kita masukkan video atau di description apapun itulah. Tapi hotelnya tuh nggak sekelihatan itu, nggak plangnya kayak nggak ada namanya yang jelas. Dia kayak ada di gedung gitu. Ini namanya Southwark Hotel and Apartment. Southwark Hotel and Apartment. Betul. Terus tapi ya overall decent hotelnya. Terus dari standar hotel lah. Iya, standar hotel. Dari situ kita parkirin mobil, check in, terus udah sih. Explore Wellington. Nah, betul. Gimana Bapak impressionnya Wellington? Jadi kita nggak tahu bahwa lebih tepatnya nggak mengantisipasi bahwa Wellington itu sangat seberangin itu. Yes. Karena pas kita di hotel kita ngecek suhunya ya sama kayak di Taupo, kayak di Auckland, kayak di Rotorua. Jadi kita mikir jaketnya jaket biasa aja lah yang kita pakai buat jalan-jalan gitu. Nah, ternyata Wellington ini sangat berangin. Jadi dia suhunya 12, feels like 5 degree. Gitu. 5 degree deh. Fix jadi banget. sangat dingin. Kita nggak bawa sarung tangan. Bro, my hand was like kayaknya kalau frostbite that's what it feels like. Iya mungkin ya. Itu sangat dingin, kacau lah pokoknya. Kita nggak expect bahwa seberangin itu, dan itu mungkin karena berangin karena di pelabuhan kali ya. Jadi sangat dan itu selat kan antara Wellington dan Picton. Jadi antara South Island dan North Island. Jadi pasti sangat berangin sih. Iya. Tapi kita nggak expect bakal seberangin itu masalahnya. Terus aku dengan santainya cuman pakai one layer of clothing plus jaket. Dan jaketnya bukan jaket yang winded jacket. Winded jacket gitu kan. Jadi wah itu super. Dan habis itu makanya habis kita keluar kan pas masuk hotel lagi aku kayaknya iya dia udah berasa meriang nggak enak gitu. Ya kita pokoknya pas di luar tuh foto-foto bentar, foto di pelabuhan. Terus habis itu kita beli makan di McD lagi. Sama belanja dikit. Sama belanja terus balik ke hotel. Iya. Tapi itu sih highlightnya adalah Wellington. Tapi Wellington itu kotanya sangat metropolitan. Iya, dia CBD area kan. Iya, CBD area. Jadi jangan dibayangin kayak kota-kota kecil yang sebelum-sebelumnya kita. Itu pokoknya Big Four ada di situ. Nah, gitu. Iya, betul. Kita ngeliat ada EY, PwC. Ya, itulah pokoknya. Company-company besar yang bisa Anda bayangkan ada di situ gitu. Dan ada itu juga metro bus city bus gitu, itu ya kayak Singapura lah, cuman bedanya ya dia di kota pelabuhan plus dingin plus betul ya gitu. Dan itu sepi banget
weekend. Kita Itu hari Minggu. Minggu. Betul. Karena hari Minggu. Nah, karena hari Minggu pasti CBD areanya ya nggak ada Sepi. orang, sepi, nggak ada orang yang kantor kan. Yang rame itu adalah bar di samping pelabuhan. Iya, mungkin Itu rame banget. ngangetin juga. Betul, padahal sedingin itu tapi orang ya keluar aja, tapi Iya. ngebar habis itu. Nah, habis itu kita istirahat balik hotel, si ibu tepar karena Aku udah kedinginan. merasa kayak aku meriang sih. Aku langsung kayak oke, Tidur, dia selimutan, minum air hangat, minum tolak angin, minum angin segala kayu macam, putih. terus udah tidur selimutan, nggak pakai mandi, nggak pakai apa-apa. Jompo. Terus kita packing. Terus Karena besoknya kita perlu berangkat pagi. pagi banget. Iya, jadi ferry-nya itu Kita akan menyeberang dari north ke south. north ke 1 jam 8, tapi kita Perlu di sana jadi jam 7. 7 gitu. Jadi kita sebenarnya waktu planning itu ada beberapa ferry yang menyediakan layanan penyeberangan dari north ke south. Itu salah satunya adalah ferry yang kita pakai itu Inter Islander. Nah, si Inter Islander ini tuh sebenarnya ada beberapa pilihan jadwal, tapi karena menyesuaikan jadwal kita ya udah kita milihnya yang pagi. Dan kayaknya kita kebagian deh kemarin gitu. Betul Ya, sih, karena kita We are the first one. nggak of the juga first. sih, one of the first. Ya. Di depan kita tuh ada 2 mobil lagi, tapi kan kayak pagi banget Pagi sebenarnya banget, kalau dipikir kita buru-buru sekali gitu, nggak perlu sepagi itu Iya. gitu. Tapi enaknya kalau kita keluar duluan. Nah, Betul. itu. Betul. Ya udah kita intinya nyampe sana sekitar jam 6:30, ngantri nunggu beberapa kayak setengah jam gitu di pelabuhannya. Rapi banget. Prosesnya rapi sih, Prosesnya betul. rapi dan jelas gitu. Terus apalagi ya masuk. Oh, pas masuk pertama kali aku sih nggak pernah nyetir bawa mobil sendiri untuk masuk ke ferry ya. Jadi aku nggak merasakan kayak gimana, nggak punya perbandingan lah sebelum-sebelumnya kayak gimana. Cuman pas kemarin masuk, ferrynya gede juga ya, kayak lagi di Betul. parkiran mall gitu. Betul, kayak banyak mobil bisa muat ke dalam gitu ya Iya, ternyata. Meskipun kayaknya ferry-ferry yang nyebrang dari Lebih gede mungkin. Gilimanuk ke Ketapang mungkin ya sama kurang lebih besarnya. Karena Ya banyak camper van juga yang betul, banyak truk juga. banyak truk camper van gitu. Terus pas udah masuk, udah deh, karena pas kita booking tiket si ferry-nya itu tuh kita booking tiket yang ada Lounge-nya gitu masih. lounge tambahan gitulah, dimana kita bayar we paid extra Untuk dapat tempat to get the duduk yang lebih lounge, bagus, yang lebih lebih tenang. nyaman lah. Karena aku ngebayangin kalau ferry Mabok ntar kalau nggak enak. mabok laut takutnya. Akhirnya udahlah kita pesen gitu. Dan benar mabok. Dan benar sih. Aku nggak kebayang bakal Pusing pusing itu. itu sih. Tapi awalnya sebelum kita Iya, mabok. merasakan pusing, Jadi kita naik ke atas. Itu ferry-nya luas banget. Iya. Jadi kita explore, salah satu yang kita explore adalah kita naik ke paling atas. Itu paling, kita cuman mau lihat view-nya aja sih sebenarnya, mau foto-foto dan segala macam. rame banget yang di atas. Rame banget karena orang mau lihat view-nya. Kita di atas beberapa menit lah, kayak 10 menit 20 menit buat foto-foto sampai akhirnya meninggalkan Wellington. Yes. Terus kita balik ke dalam. Balik ke dalam, Tapi view-nya bagus banget. view-nya bagus. The sky is so clear. Terus Itu kayaknya alasan kenapa ozonnya iya, kurang. ozonnya Iya, mungkin tipis ya. for your information kita di sana kena sunburn, Parah parah banget. banget. Karena nggak kerasa panas. Iya. Jadi kita lupa reapply, atau bahkan kalau aku lupa pakai gitu kan. Jadi kayak ya udahlah. Tapi habis itu di hari-hari terakhir baru kerasa tuh sunburnnya. Ya view-nya bagus. Worth the experience sih, worth the experience dan worth dinginnya juga. Betul. Jadi kalau kalian sempat naik itu pastikan naik ke dek atasnya Aku juga sih. prefer gitu. untuk nyebrang pakai ferry daripada, kan ada juga kan pesawat domestic Auckland ke Christchurch. Oh, iya? If you guys have the time untuk perjalanan darat plus ferry, kayaknya aku Mending sih I would nyoba. take the ferry karena sih. view-nya bagus. Iya.
Ya, jadi habis kita masuk lagi ke dalam terus Iya. beli makan. Itu kita Pas beli makan sih udah mulai. pas beli makan udah mulai ombaknya udah mulai kencang soalnya, Iya. udah mulai jauh dari Wellington, terus mengalungi selat apapun itu namanya. Terus habis itu ya udah mulai naik turun gitu, mulai goyang-goyang. banget. Terus tuh udah kepala udah puyeng banget. Terus kita ya udah kita beli makan dicepetin selesainya. Kita beli apa ya? Egg Benedict. Beli egg Benedict, makan, Udah langsung tepar. beli kopi. Terus kita langsung kita Langsung ke harus lounge balik kita. ke lounge terus duduk tidur Iya. selama 4 jam. 3 jam 4 jam kita tidur aja pokoknya, nggak kemana-mana, nggak kepikiran buat keliling-keliling lagi, udah duduk aja tidur sampai nyampe. Jadi mungkin tipsnya buat yang gampang mabuk laut, make sure di awal-awal sebelum kapalnya itu berlayar menuju lautan luas sana, itu tuh kalian explore dulu the whole ship. Betul. The whole ferry, karena setelah berlayar ke laut lepas Nggak enjoy pasti nggak buat enjoy explore. karena bakal pusing banget, Ya, terus kecuali udah terbiasa ya dan nggak Ha-ha, mabuk. betul. Jadi makanya kita explore dulu di Explore awal, awal. terus setengah perjalanan ya udah kita tidur aja. Ha. Dan itu totalnya pokoknya 4 jam, 4 jam, 5 jam perjalanannya, aku lupa 4 jam. Ya. Terus pas bangun udah deket di Picton Tinggal gitu. 1,5 jam ya. Terus habis itu Nah, enjoying the view. udah mulai nggak mabok lagi. Iya. Terus nyampe Picton. Oh, sebelum nyampe Apa? Picton, banyak fun fact-nya nih. Ferry-nya tuh banyak isinya, nggak cuman kayak ferry-ferry yang penyeberangan dari Jakarta Bali, Jakarta Lampung atau Gilimanuk Bali ya. Karena fasilitasnya tuh bagus banget, bahkan ada sinema, terus ada restoran itu ada teater. banyak. Kamu bisa milih dari restoran yang kayak apa, itu macam-macam lah pokoknya. gitu. Ada kids Area juga. Ha. Terus ada berapa lantai Ada ya? perpus. Ada perpus. Pokoknya ada berapa lantai gitulah. Hmm. Ada souvenir shop gitu-gitu. Macam-macam lah. Terus lounge-nya sendiri itu ada pilihan-pilihannya masing-masing. Kayak ada kita waktu itu milihnya yang Queen Charlotte Lounge, itu yang agak private, ya middle class gitu kan. Gak yang mewah-mewah banget tapi nyaman tapi private gitu. gitu. Terus ada yang lebih luxurious lagi yang pakai sofanya bagus gitu lah pokoknya. Kalau nggak pesan pun juga bisa, tapi duduknya random dan bisa diambil orang kayak gitu. Duduknya kayak di kafe-kafe area gitu. Tapi sangat menarik sih. Iya. Terus ya udah pas itu udah nyampe Picton, turun, keluar mobilnya. Terus apa ngisi bensin? Isi bensin, tau gak sih? Iya, jadi kita perlu sebelumnya udah ngisi bensin juga. Iya. Nah ini Somehow. karena perjalanan dari Picton menuju Christchurch ini lumayan jauh, kayak 5 jam. Jadi kita mikir kita mending ngisi bensin di Picton. Kenapa? Karena takutnya kalau udah jalan kita nggak nemu pom bensin lagi. Terus ternyata somehow kita tuh milihnya pom bensin yang, jadi sana kan semua pom bensin kan self service. Nah self service-nya itu ada 2 tipe. Satu yang kayak kalian bayarnya pakai visa yang tap, which is itu kartu kita gampang bisa aja karena kita di Singapura, the whole Singapura juga kita tap aja. Atau visa yang diinsert, di-insert terus kamu masukin pin. Nah, nggak bisa kartu kita. Iya, somehow yang itu kita kartumu nggak bisa, kartumu nggak bisa, itu udah panik gitu. Dan itu tipe gas station yang nggak ada kasirnya, jadi beneran self service. Iya, yang kosong beneran. Ya udah, cuma kamu sendirian doang. Sampai kita tuh di belakang kita ada orang yang nungguin. Kayak, lu bisa nggak sebenarnya gitu. Tapi dia nungguin, tapi dia bantuin abis itu, dia nanya. Baik gitu sih. Lu bingung nggak tuh gimana, perlu terus bantuan akhirnya nggak? dikasih tahu bahwa perlu insert kartunya dulu dan segala macam. Kita udah nyoba tapi kartu kita nggak bisa. Terus akhirnya kita nyari pom bensin lain dan untungnya bisa. Terus tips adalah apalagi buat orang-orang yang mungkin dari Indonesia yang tidak suka membaca instruksi, adalah bacalah instruksi. Iya, baca dulu. Karena banyak banget
karena mungkin self service ya, jadi kita tidak terbiasa dengan self service, jadi kita harus membaca semua instruksinya satu persatu, kayak perlahan-lahan aja gitu. Gitu, jadi biar gampang di kitanya juga. Itu. Terus ya udah ngisi abis itu kita nyari pom bensin lain, selesai ngisiin bensin terus lanjut deh nyetir ke arah Christchurch. Dan kita suka banget sih view selama di perjalanannya karena itu pas di samping laut. Iya. Pas kita ngeplan ini, aku tuh ngiranya tuh kita di samping laut tapi nggak di samping laut pas gitu loh. Lautnya nggak kelihatan gitu. Tapi ternyata lautnya kelihatan dan warna lautnya kayak relaksa. Kayak permen relaksa lagi-lagi. Birunya tuh biru relaksa gitu. Terus apa namanya? Sempat berhenti di jalan juga nggak sih kita di pinggir jalan? Betul. Habis itu kamu lagi tidur deh waktu itu kalau nggak salah. Kamu ketiduran. Terus habis itu aku ngelihat ada lookout point di samping. Oh iya, terus kamu bangunin aku ya? Terus habis itu belok terus belok bentar, habis itu kamu bangun. Ini bangun lihat pantai. Pantainya bagus banget sih. Dia warnanya biru kita udah lihat seal. Kok seal? Seal. Ada seal juga, bener seal tiduran di batu-batunya sama lucu. Burung camar yang di kap mobil kita ada. Oh iya benar. Iya, dia berhenti di situ terus duduk. Untung nggak di ini ya. Habis itu kita cuma di sana kayak 20 menit. Aku lupa nama tempatnya. Tapi ya semoga ada namanya ya. Iya. Abis itu kita kemana? Udah. Nggak ada lanjut. Abis itu kita lanjut nyetir. Ya? Oh enggak, kita makan dulu sebelum itu. Makan di Subway. Oh benar. Apa gitu? Subway, aduh lupa lagi tempatnya. Di kota kecil gitu lah. Di kota kecil gitu kita karena lapar. Iya. Terus ya udah kita nyari aja Subway deket di tengah-tengah perjalanan, terus berhenti beli Subway. Iya. Makan dengan view gunung es. Iya. Mana sok-sokan lagi, sok-sokan jadi kayak apa namanya? Bule-bule ramah gitu. Kayak nanya, "Ini gunung apa ya?" Terus pas dia jawab, dengan New Zealand accent yang very thick. Terus gue kayak nggak ngerti. Apaan ya? Oh iyain aja. Dan kita selalu ngira itu Mount Cook dan ternyata bukan. Ini Mount Aspiring nggak sih? Bukan ya? Bukan Mount Aspiring, mah sana lagi, beda lagi. Oh, iya. Ada lah, itu emang karena habis winter kan, menuju spring. Jadi gunung-gunungnya masih banyak yang ada saljunya gitu. Yang gunung-gunung yang normal yang nggak ada saljunya itu masih kalau musim semi dan musim panas nggak ada saljunya, di musim winter ada gitu. Jadi itu kita ngira itu Mount Cook padahal bukan gitu sih. Mirip sih. Nah, habis itu kita lanjut Christchurch. Udah. Nyampe hotelnya apa namanya? Itu apartemen hotel itu nggak sih? Ada salah satu hotel di Christchurch yang dia tuh sebenarnya bukan hotel fully tapi ada apartemennya, karena kita bisa laundry di sana. Bisa laundry, sendiri, bisa terus dryer. Di dalam kamarnya sebenarnya super kecil, jadi perbandingannya karena kita kemarinnya di hotel beneran yang lumayan agak ada ruangnya gitu lah. Ini tuh yaudah cuman kasur, studio apartemen deh. Studio apartemen. Tapi kecil ya. Kecil sih. Tapi ada wastafel, ada lengkap, ada dapur kecil. Terus ya udah kita istirahat, packing, nyuci, ngedryer. Udah. Oke, tadi berarti kan sebelum masuk hotel kita belanja groceries dulu ya di Christchurch. Ada Park and Save juga. Betul. Park and Save apa ya namanya? Lupa deh. Mau something. Ya pokoknya ya Park and Save di Christchurch lah. Ya, yang dekat hotel. Terus lucunya lagi di hotel itu ternyata kita harus reserve parking ya kan. Betul. Dan parkingnya itu sendiri bayar ternyata, jadi additional cost gitu. Tapi karena parkir di hotelnya penuh, jadi kita akhirnya harus parkir di pinggir jalan. Nah itu boleh normalnya nggak boleh dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Ya, jadi ada aturan betul. Gitu. Nah tapi setelah itu bebas sih, pokoknya parkir pinggir jalan selama nggak
garis kuning putus-putus di pinggir jalannya itu boleh park di situ. Jadi mungkin buat teman-teman yang di Indo yang terbiasa parkir dimanapun harus ngeliat benar-benar rambu-rambu lalu lintasnya sih. Kalau enggak bisa digeret mobilnya. Itu aja aku udah khawatir, aku malam-malam ngecek is it still there? Is it still there gitu. Nah, tahu sih aman ya. Aman pagi-pagi. Pokoknya sebelum jam 8 itu masih aman. Gitu. Betul. Oke, terus abis itu udah masuk hotel, laundry, mandi, terus istirahat deh. Dan karena TV-nya TV Smart TV, kita ya nonton YouTube, nonton ini gimana camper van. Kan karena besoknya kita camper van. Oh iya betul, karena besoknya kita camper van, kita tutorial. Nonton tutorial cara parkir camper van. Jadi beneran. Oh my god. Karena camper van sebesar itu kan, jadi ya kita sedeg-degan itu nggak sih? Karena besoknya kita perlu ngambil camper van, jadi kita kayak nanti gimana ya besok parkirnya gimana ya, apakah kita latihan dulu di tempat ngambil camper van-nya, di kantor camper van-nya, atau kita mau melakukan latihan parkirnya nantian dulu aja gitu. Tapi nanti kan kita mau groceries dulu gitu. Ya. Pokoknya ada kepanikan itu muncul lah ya. Terus ya udah nonton video tutorial. Yes. Ya nggak membantu sih. membantu menenangkan. Iya, membantu menenangkan. Oh jadi gini. Iya. Betul. Iya. Terus tidur udah selesai. That's it. Day 5. Selesai day 5, dan itu adalah selesai juga series North Island New Zealand. Nah habis itu part selanjutnya adalah tentang South Island. Jadi Nadeo takes on South Island, New Zealand. Oke, mungkin itu bakal di episode selanjutnya, di part selanjutnya. Tunggu aja, kita insya Allah akan kita rekam as soon as possible. Kalau yang itu harusnya pasti direkam. Yes. Oke deh. Oke. Thank you udah dengerin podcast atau apapun rekaman ini. Semoga bermanfaat. Maaf kalau banyak yang nggak penting juga. Kita cuma mau share aja, highlight perjalanan kita. Karena nulis blog capek benar. Mending ngomong betul, dan gampang juga bikin podcast ya sekarang. Jadi ya udah, that's it for kita bakal our first upload dulu episode di Spotify. Nanti yang ada versi video dan gambar-gambarnya nanti nyusul kalau ada waktu buat ngedit. Betul. Oke. That's it. Thank you guys for listening. Nadeo sign out.